Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu kalau kami masih hidup dan dipelihara oleh Tuhan, ditopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini kami pada hari ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan tolonglah kami. Kami mohon ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami. Dan tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk membaca dan merenungkan serta menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu, unta, dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, saya memberikan judul pada renungan ini adalah persiapkan jalan bagi Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, sebelum memulai pelayanan Tuhan Yesus, maka Tuhan menyatakan bahwa ada orang yang akan mempersiapkan jalan bagi dia. Kita lihat di dalam ayat 1 sampai 3 itu adalah merupakan kutipan dari nubuatan Yesaya yang memberitakan tentang nubuat perdamaian dengan kedatangan Tuhan atau Mesias sebagai puncak dan seruan pertobatan sebagai pendahuluannya, di mana semuanya itu digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini saudara mempersiapkan suatu umat bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mempertobatkan orang Israel untuk menyambut Kristus dan menjadi pengikutnya di dalam pelayanan menyatakan kerajaan Allah. Kedatangan Yohanes yang pendahulu ini seperti kedatangan seorang utusan. Untuk apa? Untuk mengumumkan kedatangan raja. Dia mendahului raja untuk apa? Mempersiapkan rakyatnya menyambut sang raja. Demikian juga Yohanes Pembaptis ini. Dia mendahului Yesus Kristus untuk mempersiapkan umat Israel untuk menyambut sang Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-7 di situ kita melihat, yaitu di ayat 7 sampai 11 dicatat tentang apa? Khotbah dari Yohanes Pembaptis ini. Khotbah yang berkuasa dan juga keras. Seruannya yang menegur dosa dengan sangat keras, begitu berkuasa sehingga membuat orang yang tulus hati pasti bertobat.
tetapi mereka yang keras hati, mereka pasti marah. Semua ini merupakan penjelasan bahwa Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Sang Mesias. Dia adalah yang membawa kebangunan rohani yang sejati, sehingga ada orang-orang yang akan menyambut Kristus. Nah, mengapakah Yohanes Pembaptis ini penting? Karena jika dia tidak ada, maka seluruh Israel akan menolak Kristus dan akan membunuh dia dengan kebencian yang besar. Bahkan setelah ada pelayanan Yohanes Pembaptis pun, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ingin membunuh Tuhan Yesus dengan kebencian mereka yang sangat besar. Rakyat yang sepertinya mengikuti dia dengan setia ternyata juga berseru, salibkan dia, salibkan dia. Nah saudara, pelayanan Yohanes Pembaptis ini membuat adanya sekelompok orang, sekelompok kecil orang yang menjadi murid-murid pertama Yesus Kristus. Mereka menyambut Sang Mesias dengan segenap ketulusan dan kesetiaan. Tidak seperti orang banyak pada umumnya yang mengikuti Yesus dengan tidak beriman. Mereka hanya mengikuti begitu saja. Mereka mengikuti dengan buta. Nah, di dalam ayat 7 Yohanes menyerang para pemimpin agama, orang Farisi dan Saduki. Tidak diterima oleh Yohanes karena apa? Karena Yohanes peka melihat kepalsuan iman mereka. Dia bahkan berseru dengan menyebut mereka ular beludak. Nah, saudara, dengan keras Yohanes Pembaptis berseru bahwa mereka tidak mungkin lari dari penghakiman Allah. Tidak ada baptisan yang sanggup menyelamatkan mereka. Ini adalah berita yang sangat keras. Mengapa Yohanes tidak melihat bahwa mereka dapat diselamatkan? Nah, Yohanes mengatakan demikian karena tidak ada orang yang sombong, orang yang picik hatinya dan gila harta yang akan masuk ke dalam kerajaan Israel baru di bawah pimpinan Sang Mesias, Sang Raja, yaitu anak Daud. Lalu apakah berarti orang Farisi dan Saduki itu tidak bisa masuk kerajaan Allah? Oh, tidak demikian. Jika mereka tidak bertobat, maka mereka tidak mungkin masuk. Tetapi jika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh dan tulus dan setia, pasti mereka akan masuk dalam kerajaan yang dipimpin oleh Sang Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Yohanes menekankan perlunya pertobatan sejati. Dosa dan kecemaran tidak bisa disembunyikan di jubah agama di hadapan Allah, tetapi kesempatan tetap diberikan kepada mereka atau kepada setiap orang jika mereka mau bertobat dan hidup sesuai dengan pertobatan itu. Nah saudara, siapakah umat yang sejati dari Sang Mesias? Yaitu mereka bukanlah orang yang memamerkan jubah agama. Mereka adalah orang-orang yang menyadari keberdosaan, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan hidup dengan menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Inilah umat yang dikumpulkan itu. Nah saudara, apa yang patut kita pelajari dari sini? Pertanyaannya adalah, siapkah kita menjadi umat Tuhan yang sejati? Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan dan membentuk umat yang sejati dengan seruan pertobatannya. Demikian juga pada zaman sekarang ini, perlu seruan pertobatan dari hamba Tuhan yang sejati, yang menyerukan perlunya bertobat dengan sungguh-sungguh. Pertobatan yang tidak main-main, pertobatan yang disertai dengan buah-buah yang nyata, yang terlihat secara alami, bukan palsu. Jangan seperti orang Farisi yang penuh dengan kepalsuan. Demikian juga kehidupan kita. Jika kita belum bertobat, Tuhan tidak membuang kita karena kita cemar dan berdosa. Tetapi Tuhan membuang kita karena apa? Karena kita tetap tidak mau bertobat ketika ditegur, ketika diperingati oleh Tuhan yang datang. Nah saudara, ketika kita berada dalam keadaan cemar dan penuh dosa, kita seharusnya kita seharusnya datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan kita mengeraskan hati. Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan suatu umat dari Israel yang sedang cemar oleh dosa dan terbuang. Tetapi ketika seruan itu ditanggapi dengan dingin, dengan ketidakpedulian, pada waktu itulah penghakimannya akan datang. Tuhan akan mengirim kapak untuk apa? Merobohkan pohon-pohon yang tidak dia tanam, yaitu mereka yang walaupun termasuk bagian dari umat Tuhan secara fisik, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. Nah, oleh sebab itu saudara, perlulah pertobatan sejati bagi kita.
Ketika firman Tuhan menegur kita atau hamba Tuhan mengingatkan kita, perlulah kita tanggapi dengan hati yang tulus dan setia dan mau bertobat dan mau berubah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah membaca firman-Mu, kami telah merenungkannya. Mohon Allah Roh Kudus memberkatinya dalam hati kami, memampukan kami untuk mengingatnya serta melakukannya. Berkatilah iman kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.